Halo semuanya, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, lagi-lagi Gibran absen ya dalam dialog yang diadakan TV One, judulnya itu Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kaula Muda. Tapi sosok yang dianggap mewakili anak muda dan masih muda malah tidak datang. Gibran saya baca di media sudah membuat statement bahwa dia hanya akan datang pada debat resmi yang diadakan KPU. Kenapa dia hanya mau datang pada debat resmi yang diadakan KPU? Silakan teman-teman maknai sendiri, gitu ya. Dan KPU juga sekarang sedang berpolemik karena meniadakan debat khusus cawapres ya. Konon meniadakan debat khusus cawapres sehingga cawapres itu debat tetap didampingi oleh capres. Apa urgensinya? Apa motifnya? Silakan teman-teman menilai sendiri. Ya, saya sangat respect ya kepada pasangan Pak Anies dan Caimin dan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Mereka tidak tebang pilih dalam menghadiri diskusi, tidak tebang pilih, ini diskusinya kayaknya bakal menyudutkan saya, nggak usah datang. Mereka itu tidak ada motif seperti itu, berani mereka datang gitu. Makanya saya sangat menghormati kedua pasangan ini, siapapun yang menang gitu ya, nggak jadi soal, karena mereka sportif, mereka bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, dan saya sangat respect kepada pasangan ini. Mereka tidak menganggap diskusi yang di sana itu kurang banyak, masanya nggak penting, nggak usah datang. Diskusi yang di sana itu jauh, nggak usah datang. Mereka tidak tebang pilih diskusi atau dialog apapun mereka datangi, karena buat mereka itu pun rakyat. Sedikit jumlahnya tetap rakyat, entah dari kalangan mana itu tetap rakyat, jadi tidak tebang pilih. Dari sini pun kita sudah bisa menilai mana pemimpin yang kelak tidak akan pilih-pilih, semua dianggap sama pentingnya untuk mendengarkan rakyat, mendengarkan aspirasi, bertanya jawab. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri mana pemimpin yang memang siap dalam kondisi apapun. Dialog cawapres ini agak jadi apa ya, perbincangan begini kan ya, katanya ditiadakan dan segala macam. Nah, TV One malam hari ini dengan spesial akan menghadirkan tentunya. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari ini adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali kan, ini minggu pertama kampanye loh. Sibuk juga mungkin ada sedikit kondisi-kondisi tertentu ya. Betul. Padatnya waktu dan lain sebagainya. Apresiasi kami sekali lagi untuk wakil presiden kita yang hadir di program Menuju Pemilu malam hari. Ya. Nah, Menuju Pemilu malam hari ini berbeda kenapa? Dengan tajuk ini dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda. Kenapa sih harus dicuri hati kaula muda? Ya, nanti Raffi Ahmad mungkin yang jawab. Kenapa harus gitu ya? Oke, yang pasti ini memang suara anak muda ini 50% lebih. 50% lebih, 52 atau 53% gitu. Di Pilpres 2024. Gibran, kalau kau takut untuk ikut debat cawapres yang ada Pak Mahfud MD dan Caimin, nah ini Nyai kasih saran sama kau nih ya. Kau makan siang yang kenyang-kenyang dulu, kau banyak minum susu, habis itu kau berdebat sama Nyai, ya. Nyai ini kan bodoh, ya kan? Nah, kau berdebat aja sama Nyai. Yang penting kau tunjukkan sama orang kalau kau nggak takut berdebat. Jadi kau berdebatlah sama Nyai orang bodoh ini. Cuma kau harus kuat-kuat mental kalau ketemu Nyai. Karena Nyai ini nggak bisa ngomong pelan. Nyai ini ada darah Sumatera. Cara bicara aku kayak gini. Apa adanya. Kau jangan takut ya. Yang penting kau berdebat dulu. Kau nggak tunjukkanlah sama orang-orang kalau kau nggak takut untuk berdebat. Ya. Makanya Nyai sarankan kau kenyang-kenyanglah makan siang dan banyak minum susu. Habis itu kau berdebat sama Nyai yang bodoh ini. Ya, pendukungnya kan nggak terima tuh. Gibran itu tidak takut debat. Sebenarnya dalam isu ini nggak perlu membela dengan narasi. Cukup dibuktikan. Kenapa? Karena membuktikannya sangat mudah. Misalnya kemarin datang ke TV One. Jadi ada banyak ajang waktu yang diberikan masyarakat untuk Gibran membuktikan. Jadi sebenarnya nggak perlu dibela Gibran itu. Karena dia cukup membuktikan. Katanya dia kan itu intelektualitasnya di antara kedua cawapres menurut sebuah hasil survei paling tinggi toh. Nah, ya dibuktikan saja. Dibuktikannya lewat apa? Ya lewat adu gagasan. Karena kalau pendukungnya nih ya, pendukungnya selalu bilang kerja-kerja. Kalau bicara kerja belum ada satupun dari kontestan yang sudah bekerja jadi cawapres.
Kalau di daerah masing-masing ada, Caimin ada, prestasi dia pasti. Pak Ganjar ada. Nah sekarang maksudnya untuk dalam konteks nasional kan belum ada satupun yang pernah jadi capres atau cawapres. Maka adu gagasannya itulah yang perlu kita nilai. Mas Gibran, ayo dong ngomong, pengen denger Mas Gibran ngomong pidato gitu politik gitu ya. Beberapa acara atau event yang udah aku tunggu-tunggu tuh rata-rata Mas Gibran nggak hadir, jadi aku ketinggalan terus. Mungkin teman-teman bisa bantu kasih linknya ya, supaya aku juga tahu kalau kita jangan-jangan emang punya potensi anak muda yang bisa jadi pemimpin bangsa gitu kan. Karena kalau misalnya nanti Mas Gibran berhasil jadi wapres, ada apa-apa dengan pres, itu kan berarti Mas Gibran nanti akan menggantikan, Mas Gibran yang akan memimpin Indonesia Raya ini gitu loh. Jadi kayaknya perlu tahu kan kemampuannya seperti apa ya kan. Karena banyak juga yang milih Mas Gibran karena apa? Karena mudanya. Tapi kan kita nggak bisa milih cuman karena mudanya doang, harus punya pemikiran juga. Jadi Mas Gibran juga perlu untuk membuktikan supaya tidak hanya dijudge sebagai anak haram dari konstitusi. Buktikan kalau Mas Gibran itu bisa gitu loh, punya visi misi yang emang itu untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Please ditunggu. Buatlah minimal gitu ya, tidak terlalu marah kita ketika undang-undang itu dirubah. Oh ternyata memang ini orang layak, dari cara berbicaranya, dari keaktifannya, dari semangatnya gitu ya, turun ke satu tempat, gila ini orang benar-benar kerja keras. Nah minimal buat lo kita merasa kayak gitu. Harusnya asam folat tapi jadi asam sulfat. Sebenarnya bukan masalah mengenai keseleo lidahnya, tapi ini bisa menjadi arena bagi masyarakat dan juga warga Indonesia untuk menilai calon pemimpin mereka atau calon wapres mereka. Gak usah jauh-jauh mengambil contoh dari zaman Pak Karno. Di era modern sekarang kita punya seperti misalnya saya kasih contoh Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla waktu itu terlibat sebagai salah satu negosiator yang ikut mendamaikan Indonesia dengan Aceh pada saat itu. Karena pada saat itu ya Aceh mau memisahkan diri dari Indonesia. Jadi ada gerakan separatis namanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh pada saat itu. Dan yang jadi salah satu negosiatornya adalah Yusuf Kalla. Lalu kemudian Pak Yusuf Kalla juga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Poso, dan juga ternyata beliau juga negosiator bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri seperti konflik internal di Filipina, Thailand dan sebagainya, sehingga ya beliau juga salah satu yang dinobatkan menjadi Bapak Perdamaian Nasional. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seharusnya grade-nya seorang cawapres, bagaimana kapasitas dan juga kapabilitas dia jika dimungkinkan dia menghadapi hal-hal seperti itu. Karena kan ini ngurus negara ya, mengurus keamanan, pertahanan negara juga. Kemampuan dia dalam bernegosiasi, kemampuan dia mungkin untuk mendamaikan negara-negara yang tengah konflik atau mendamaikan negara kita, salah satu daerah kita yang mau terpisah dari Indonesia. Gak usah jauh-jauh mengenai mungkin konflik internal zaman dulu. Kalau di zaman sekarang mungkin kita masih punya yang namanya kelompok kriminal bersenjata. Walaupun statusnya itu masih kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua ya. Bukan pemerintah tidak menyebutnya sebagai gerakan separatis tapi kelompok kriminal. Makanya TNI nggak bisa ngapa-ngapain ya kan kalau nggak ada perpres untuk mengurusi KKB itu. Ya rakyat dan masyarakat di sini bisa menilai gitu, apakah pemimpin kita ini nantinya akan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Kan pemimpin harusnya dari periode ke periode harusnya jangan downgrade dong, harusnya upgrade, benar kan? Ya, ini menurut saya adalah penjelasan paling luar biasa dari semua penjelasan yang pernah saya dengar. Negosiasi, ini kata yang baru saya dengar sekarang dari kakaknya. Ya, tepat banget ya kak. Jadi ya, negosiasi, komunikasi itu berkorelasi dengan yang namanya negosiasi. Dalam hal apa? Kakaknya sudah jelaskan, misalnya ada negara yang ingin minta merdeka, atau perdamaian konflik internal, atau bahkan internasional. Nah, di sini kan dibutuhkan yang namanya kemampuan komunikasi. Nggak boleh biar rakyat yang menilai gitu. Nggak boleh cuma celetukan. Butuh argumentasi gitu ya, butuh yang namanya negosiasi. Nah, saya sepakat banget dengan penjelasan kakak ini. Kok cawapres malah downgrade? Bukankah harusnya upgrade? Artinya demokrasi kita ini progresif. Kalau setiap pemilu, pilpres, kita disodorkan dari pemimpin ya yang setiap 5 tahun meningkat. Pak Jokowi ini udah terbaik nih.
tiba-tiba nanti tahun ini kita disodorkan lagi nih dengan pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi atau minimal sama. Jangan malah jadi downgrade ya. Saya sepakat banget dengan penjelasan kakak ini. Ini penjelasan yang paling saya suka dari semua penjelasan tentang Gibran sejauh ini ya. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.